Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran PLBJ kelas 5 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube Ratna. Halo, apa kabarnya anak-anak yang pandai? Kita jumpa lagi dalam pembelajaran PLBJ untuk kelas 5 SD dan MI bab 12 ini, yaitu hidroponik. Sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di setiap aktivitasmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Peserta didik mengenal hidroponik. 2. Peserta didik mampu membuat hidroponik. Yuk kita mulai pembelajarannya ya. Polusi udara yang terjadi di sekitar kita dapat dikurangi dengan cara penghijauan. Penghijauan adalah menanam tanaman hijau. Menanam tanaman tidak hanya dilakukan di tanah saja. Ada cara menanam selain di tanah, yaitu menanam di air. Menanam tanaman di air disebut juga hidroponik, sistem hidroponik. Tahukah kalian sistem tanaman hidroponik? Nah, pada berikut ini kita akan mempelajarinya ya. Kalian amati gambar berikut ini. Lihat ya, tanaman yang tersusun rapi di pipa-pipa. Nah, ini adalah pengalaman Marco Dido dan Didu Husni ya, bermain ke rumah Zainab, yang ternyata di rumah Zainab ada sistem hidroponik dan mereka panen di sana ya. Nah, kita akan mengenal hidroponik itu apa. Hidroponik berasal dari kata Yunani, yaitu hidro yang berarti air dan ponos yang berarti daya. Jadi, adalah hidroponik cara budidaya tanaman dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Nah, tanaman akan berhasil tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah dengan cepat jika nutrisi atau unsur hara yang dibutuhkan oleh jenis tanaman tersebut terpenuhi. Dalam sistem hidroponik, media air sebagai pengganti media tanah harus mengandung nutrisi tersebut. Nah, sebagai kota metropolitan Jakarta sudah dipenuhi dengan bangunan dan gedung. Sistem hidroponik ini sangat cocok dengan keadaan kondisi di Jakarta yang minim lahan tanahnya. Manfaat bertanam hidroponik. 1. Mendapatkan tanaman dengan kualitas lebih baik. 2. Menghindarkan tanaman dari hama. 3. Menghemat pemakaian pupuk. 4. Menghemat penggunaan air dalam bertanam. 5. Tidak memerlukan lahan yang luas untuk bertanam. 6. Tanaman tumbuh dengan cepat, hasil panen relatif lebih. 7. Tanaman yang dihasilkan lebih steril, bersih, dan mudah dipanen. Nomor 8. Hemat tenaga dan waktu. Nomor 9. Menghemat pengeluaran keluarga. Nomor 10. Memperindah halaman rumah. Nomor 11. Sarana berwirausaha untuk menambah penghasilan keluarga. Nah, kita berarti ya cara bertanam hidroponik. Tanaman hidroponik yang sering menjadi pilihan untuk ditanam di pekarangan rumah tangga adalah tanaman sayuran. Nah, apa saja yang perlu kita persiapkan? Nomor 1 adalah media semai berupa rock wool. Apa itu rock wool? Rock wool adalah media tanam yang terbuat dari bebatuan, umumnya kombinasi batuan basal, kapur, dan batu bara yang dipanaskan mencapai suhu 1600 derajat Celcius sehingga meleleh seperti lava. Setelah sentrifugal, cairan ini akan berbentuk serat. Ya, ini rock wool itu ya, ada gambarnya. Kemudian benih tanaman. Sayuran yang lain misalkan sawi dan kangkung. Benih tanaman dapat beli di toko-toko pertanian. Banyak sekali jenis bibit tanaman yang dapat dipilih, seperti bibit kangkung, sawi, tomat, dan lain-lain. Ya, ini ada contoh-contohnya.
3. Botol air mineral bekas. Botol air mineral dapat digunakan untuk menanam tanaman hidroponik sederhana. Memanfaatkan barang-barang bekas untuk menanam dengan metode hidroponik dapat mengurangi sampah plastik. Sampah plastik yang dibuang secara sembarangan ke dalam lingkungan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, itu ada memanfaatkan botol bekas mineral untuk menanam. Kita lanjut. Nah, ini adalah yang keempat, pupuk atau nutrisi hidroponik. Menanam dengan sistem hidroponik sangat tergantung pada ketersediaan pupuk sebagai nutrisi untuk tanaman. Pupuk sangat berperan karena media yang digunakan untuk menanam adalah air, sehingga pupuk berperan sebagai unsur hara dalam sistem hidroponik. Langkah-langkah bertanam hidroponik ya. Pertama adalah lakukan penyemaian cara membasahi rock wool dengan meletakkan benih sayuran di atasnya. Simpan di tempat yang gelap dan tunggu hingga berkecambah, biasanya 2 atau 3 hari. Setelah tumbuh, pindahkan ke tempat yang terang, namun jangan sampai terkena sinar matahari ya. Nomor 2, siapkan media tanam dengan cara menambah pupuk berupa larutan nutrisi hidroponik. 3. Pindahkan media tanam dengan cara sebagai berikut. A. Siapkan botol air mineral bekas. B. Potong botol menjadi 2 bagian, yaitu atas 1/3 bagian dan bawah 2/3 bagian. C. Masukkan larutan nutrisi hidroponik ke dalam potong bagian bawah. Kemudian tutup menggunakan potongan bagian atas dengan posisi terbalik. Sisipkan selembar kain flanel atau yang lain mampu menyerap cairan nutrisi. Kain ini akan mengantarkan nutrisi dari bagian bawah ke botol bagian atas. Setelah ditutup, D ya, dengan potongan bagian atas, isilah potongan botol bagian atas dengan media tanam berupa rock wool atau sekam bakar. Media ini berfungsi sebagai pengganti tanah, yaitu sebagai perambatan akar tanaman. E. Setelah instalasi hidroponik siap ditanami dan bibit sudah berdaun 4, maka bibit siap dipindahkan ke dalam instalasi. Nah, itu ada cara membuat media botol yang media sebagai media tempat penanaman hidroponik ya. 4. Perawatan tanaman hingga siap. Panen dilakukan dengan cara berikut. A. Jangka waktu panen tergantung dari jenis tanaman. B. Pastikan nutrisi dalam botol bagian bawah terserap sampai ke atas supaya tanaman dapat tumbuh dengan baik. C. Perhatikan intensitas sinar matahari serta jumlah air. Tanaman hidroponik sebaiknya diletakkan pada tempat yang teduh. Nah, ini kalian buat, nanti boleh membuat tanaman hidroponik ya. Cobalah menanam tanaman hidroponik bersama temanmu. Ini ada rubrik penilaian, nanti akan dinilai oleh gurumu. Dan itu ada lembar penilaian keterampilan presentasi juga. Kalian bisa presentasi ya cara bertanam hidroponik. E. Pembentukan karakter dalam menanam hidroponik. Kalian akan menjadi peduli dan kalian akan menjadi bekerja sama. Peduli dalam hal lingkungan dengan memanfaatkan barang-barang bekas pakai sebagai alat dan bahan menanam hidroponik. Bekerja sama dengan temanmu menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan dan menumbuhkan semangat kebersamaan. Ayo biasakan ya memanfaatkan botol bekas minuman mineral. Setelah kalian selesai mempraktekannya bertanam hidroponik, bersihkan dan buanglah sampah pada tempatnya ya. Refleksi ini pernyataannya atau tidak sesuai dengan kemampuan apa yang kamu telah serap dalam pembelajaran ini. Rangkuman, hidroponik berasal dari kata Yunani yaitu hidro yang berarti air dan ponos yang berarti daya. Hidroponik adalah cara budidaya tanaman dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. 2. Bercocok tanam dengan hidroponik sangat tepat dilaksanakan di kota Jakarta. Karena di Jakarta sudah sangat sulit menemukan lahan yang media untuk bertanam. Sebagai hidroponik tidak membutuhkan lahan yang luas. 3. Manfaat hidroponik sangat banyak sehingga layak untuk dilakukan setiap keluarga. 4. Bercocok tanam hidroponik memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus.
5. Bercocok tanam hidroponik membutuhkan alat dan bahan khusus yang cukup mudah diperoleh. Ya, sekarang kita ke bagian evaluasi ya. Nomor 1. Budidaya tanaman dengan media air bernutrisi bagi tanaman disebut. Ya, kita kan lagi belajar ini ya, pintar. Nomor 2. Syarat bercocok tanam hidroponik adalah, ya, pintar kalian ya. Nomor 2 B. 3. Berikut yang bukan manfaat hidroponik adalah, ya, C ya. Nomor 4. Bertanam hidroponik menghemat penggunaan air karena titik. Iya, A ya, karena media air dapat dipakai berulang. 5. Menanam hidroponik membantu penghasilan keluarga dalam hal, ya betul, menghemat belanja konsumsi sayur. Nomor 6. Bertanam hidroponik sangat cocok untuk wilayah Jakarta karena, betul, tidak memerlukan lahan yang luas. Nomor 7. Tanaman sayuran hasil bertanam hidroponik memenuhi kualitas sebagai berikut, kecuali lebih murah ya. Nomor 8. Bertanam hidroponik dapat menghindarkan hama karena apa ya? Betul, perawatan hidroponik dilakukan secara teratur. Bertanam hidroponik ramah lingkungan karena dapat memanfaatkan barang bekas sebagai sarana tanam. Betul sekali. Nomor 10. Penyemaian tanaman hidroponik memerlukan waktu, ya, C 2 atau 3 hari. Kita ke bagian B. Sekarang isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang paling tepat. 1. Bahan untuk penyemaian hidroponik adalah, ya, rock wool. Nomor 2. Syarat tanaman yang akan ditanam secara hidroponik adalah, pasti kalian sudah tahu jawabannya, yaitu penggunaan media air ya, syarat utamanya. Nomor 3. Pemeriksaan kualitas media tanam dan tanaman hidroponik secara berkala bermanfaat untuk, betul, mendapatkan tanaman dengan kualitas yang lebih baik dan menghindarkan tanaman dari hama. Nomor 4. Air pada media hidroponik yang kaya akan nutrisi akan menghemat penggunaan air ya. Nomor 5. Sirkulasi air secara terus-menerus sebagai media tanam hidroponik dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain, misalkan dijadikan akuarium. Kita lanjut ya. Jawablah soal-soal di bawah ini di bagian C. Mengapa kita perlu mengetahui informasi tentang hidroponik? Ya, pasti kalian sudah tahu jawabannya. Karena kita sebagai warga Jakarta yang mempunyai lahan terbatas untuk bercocok tanam, jadi hidroponik adalah pilihan tepat untuk bercocok tanam ya. Nomor 2, mengapa bertanam hidroponik sangat tepat dilaksanakan di Jakarta? Ya, karena lahan di Jakarta sangat terbatas untuk bercocok tanam ya. Nomor 3, jelaskan manfaat hidroponik bagi keluarga. Nah, itu ada. Tadi sudah kita pelajari. Karena hasil panen dapat dikonsumsi sendiri dan dapat menghemat pengeluaran belanja serta lebih sehat. Nomor 4, mengapa hidroponik bermanfaat bagi lingkungan sekitar? Ya, karena hidroponik memanfaatkan limbah botol plastik bekas untuk media tanaman. Seperti kita ketahui ya, limbah botol plastik itu tidak dapat terurai cepat. Jadi menjadikan limbah yang sangat berbahaya sekali. Nomor 5, mengapa hidroponik berpeluang sebagai sarana berwirausaha? Karena jika hidroponik dilakukan secara tekun dan sungguh-sungguh, maka tanaman yang dihasilkan akan cukup banyak dan dapat dijual, sehingga berpotensi menambah penghasilan keluarga dan membuka peluang berwirausaha. Nah, dengan selesai kita membahas soal-soal, maka selesailah pembelajaran di bab 12 ini. Terima kasih. Ya, demikianlah pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta bab 12 di kelas 5 SD dan MI.
Mohon maaf ya jika ada kekurangan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, bab 13, upacara adat nginjek tanah. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe-nya di YouTube Ratnasari Arahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.